Guido bersama temannya bernama Ferruccio sedang melakukan perjalanan ke daerah Arezzo, Italia. Tanpa sadar, ternyata mobilnya tidak bisa direm. Sedangkan dari arah depan banyak orang-orang sedang menunggu kedatangan raja. Semua antusias menyambut mobil Guido dan menganggap dia adalah raja yang dimaksud. Mereka pun menepi di sebuah peternakan untuk memperbaiki mobilnya. Dari arah kandang, Guido berlari menangkap seorang perempuan yang terjun dari lantai atas gara-gara disengat lebah. Perempuan tersebut bernama Dora. Ia sangat terpesona dengan tingkah Guido yang konyol dan periang. Singkat cerita, sampailah ia menemui pamannya. Sang paman mengizinkan mereka tinggal di dalam gudang tua penuh dengan barang bersejarah. Esoknya, Guido pergi ke kantor perizinan karena ingin membuka usaha toko buku. Nampaknya status warga negara dan ras Yahudinya menyulitkan Guido mendapatkan izin dari sang ketua. Tanpa diduga, si ketua malah kena sial dengan tingkah si Guido yang konyol dan ceroboh. Ia pun langsung kabur menghindar dari kejaran si ketua hingga tidak sengaja dipertemukan kembali dengan Dora. Esoknya, Guido mulai bekerja di hotel bersama sang paman. Di training terlebih dahulu belajar cara melayani tamu hotel. Lagi-lagi di balai kota, Guido bertemu dengan Dora. Dan ternyata Dora adalah salah satu guru yang mengajar di sekolah Francesco Petrarca. Di dalam hotel, Guido kedatangan tamu seorang pengawas dari Roma. Terpaksa ia harus kerja lembur melayani tamu tersebut. Di tengah obrolan, ternyata besok ia akan mengadakan kunjungan ke sekolah Francesco Petrarca. Mendengar itu, si Guido terbesit rencana gila. Esok paginya ia datang ke sekolah Francesco dengan memakai atribut pengawas. Dora kaget, tidak menyangka si Guido bisa melakukan hal itu. Ia bertingkah abnormal yang membuat semua para guru dan siswa tercengang. Tepat jam 8:30 pagi, datanglah pengawas yang sesungguhnya. Si Guido langsung kabur lewat jendela. Saat itu, Guido menghadiri pentas teater hanya demi bertemu kembali dengan Dora. Meskipun ia tahu si Dora sudah mempunyai pacar yang dimana pacarnya adalah si ketua yang pernah ketiban sial telur oleh Guido. Demi mendapatkan hati Dora, ia tidak mau menyerah meskipun saingannya dari kalangan pejabat tinggi. Hingga akhirnya, ia berhasil mendapatkan momen mengantar Dora pulang walaupun tidak semulus yang diharapkan. Kepribadian Guido yang jenaka nampaknya menjadi nilai plus mampu meluluhkan hati Dora. Di suatu hari ada kejadian yang menimpa paman Guido. Kuda kesayangannya telah dicat dan dicoret-coret dengan tulisan yang menghina kaum Yahudi. Guido berusaha menenangkan sang paman agar tidak dianggap serius. Di dalam hotel sedang ada perayaan acara besar. Kebetulan Dora bersama kekasihnya menghadiri acara tersebut. Guido terus mengawasi Dora sambil melayani tamu hingga ia tidak konsentrasi bekerja. Di saat Guido mengantarkan makanan ke meja Dora, ia kembali oleng hingga menjatuhkan makanannya. Dora nekat merangkak ke bawah meja mendekati Guido. Kemudian mereka berciuman. Di sana ia meminta agar Guido membawanya pergi dari pesta. Tidak lama si Guido melakukan aksi gila, menunggangi kuda masuk ke dalam hotel, kemudian membawa Dora pergi. Di sanalah awal di mana hubungan mereka semakin jauh. Hingga bergulirnya waktu mereka memilih untuk hidup bersama dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Joshua. Meskipun hidup sederhana, mereka nampak sangat bahagia. Dora masih tetap mengajar di sekolah Francesco Petrarca, sedangkan Guido berhasil mendapatkan izin membuka usaha toko buku. Nampaknya hidup Guido sedang mengalami kesulitan sejak Eropa Tengah dicekam ketakutan akan Perang Dunia Kedua, khususnya terhadap kekuatan militer Jerman yang semakin agresif dan diskriminatif terhadap kaum Yahudi. Saat itu ada dua orang petugas datang ke toko buku bermaksud membawa Guido ke kantor. Ketika ia diseret petugas, di depan Joshua ia berusaha menunjukkan sikap baik-baik saja, meskipun Guido tahu keadaan semakin menyulitkannya. Harinya, Guido kembali ke toko buku dan mereka semua pulang bersama. Sudah sekian lama semenjak pernikahan Dora dan Guido yang tidak direstui, hari itu untuk pertama kalinya ibunya Dora sekaligus neneknya Joshua akan berkunjung ke rumah mereka. Guido dan Joshua bertugas menyiapkan makanan sedangkan Dora akan menjemput sang ibu di bandara. Berselangnya waktu ketika Dora dan ibunya sampai ke rumah, kondisi sangat berantakan. Dora sudah memahami bahwa anak dan suaminya serta sang paman telah ditangkap petugas. Di dalam truk, Guido membesarkan hati anaknya. Ia membohongi
membohongi Joshua bahwa mereka akan jalan-jalan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Di antara orang-orang yang sedang ketakutan, Guido tetap berusaha ceria demi menjaga mental sang anak. Setelah sampai, kemudian mereka semua diseret ke dalam gerbong kereta api. Sedangkan Dora berusaha pergi ke stasiun kereta api menuju kantor SS Jerman demi membebaskan suami dan anaknya. Menyadari usahanya sia-sia, ia nekat ingin diikutsertakan masuk ke dalam gerbong kereta api. Petugas menyuruhnya pulang dikarenakan ia bukan kaum Yahudi. Namun Dora tetap memaksa sehingga petugas mengizinkannya ikut ke dalam rombongan. Setelah perjalanan jauh tibalah di sebuah kawasan. Guido berlari mencari keberadaan Dora hingga dapat melihatnya dari kejauhan. Sayangnya mereka harus dipisahkan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Joshua mulai kelelahan. Guido kembali menumbuhkan semangatnya. Ia mengarang cerita bahwa semua orang yang ada di sana sedang mengikuti permainan seru. Sang pemenang akan dihadiahi tank besar. Mengingat Joshua sangat menyenangi mainan mobil tank. Saat itu mereka harus terpisah dengan paman Eliseo, diseret ke tempat yang berbeda. Tidak henti-hentinya, Guido terus berusaha mensiasati agar anaknya tidak kena mental ketika memasuki barak yang sangat kotor disesaki banyak tawanan Yahudi. Nampaknya kali ini usaha Guido sedikit gagal dikarenakan Joshua mulai lapar. Ia merengek ingin menemui ibunya. Guido mencoba menanyakan kepada salah satu tawanan bernama Bartolemo mengenai makanan yang akan segera dihidangkan. Tidak lama petugas datang menyuruh salah seorang maju ke depan untuk menerjemahkan bahasa Jerman. Guido nekat maju padahal ia sama sekali tidak mengerti bahasa Jerman. Ia menerjemahkan ucapan si petugas asal-asalan demi membohongi kenyataan di hadapan anaknya. Setelah itu semua tawanan kebingungan. Untungnya Guido menyadari Bartolemo dapat menjelaskan maksud ucapan si petugas. Di hari pertama semua tawanan ditugaskan mengangkut besi yang diperkirakan memiliki bobot 100 kilo. Guido sempat kewalahan namun salah seorang memperingatinya untuk tetap maju jika tidak ingin ditembak mati. Kembali ke dalam barak, di hadapan Joshua, Guido kembali membual tentang sebuah permainan yang telah dikarangnya sejak awal. Joshua pun bercerita bahwa anak-anak yang lain tidak mengetahui tentang permainan tersebut. Guido memanipulasi bahwa semua anak-anak di sana hanya ingin mencoba menipu Joshua dan jangan mudah percaya terhadap yang lain. Esoknya di dalam barak khusus perempuan, Dora diberitahu seseorang alasan kenapa mereka tidak mempekerjakan orang tua dan anak kecil. Karena lambat laun mereka pasti akan dimasukkan ke dalam kamar gas untuk dimusnahkan. Mendengar itu Dora langsung lemas dan semakin khawatir dengan nasib Joshua. Secara mengejutkan tiba-tiba Joshua datang ke dalam kawasan di mana ayahnya sedang bekerja. Ia berlari ke sana karena saat itu semua anak-anak akan dimandikan ke dalam ruangan gas. Untungnya Joshua berhasil kabur namun Guido belum memahami tentang anak-anak yang dibujuk mandi. Padahal mereka akan dimusnahkan ke dalam kamar gas. Hari itu nampaknya menjadi hari terakhir bagi paman Eliseo dikarenakan ia telah mendapatkan giliran memasuki kawasan pemusnahan. Di dalam barak Guido jengkel dengan tingkah Joshua. Terpaksa ia disembunyikan di lantai atas bersama Vittorino. Ia terus setting pikiran anaknya supaya tidak sembarangan berkeliaran jika tidak ingin poin angka permainannya dikurangi. Di tempat lain Dora ditugaskan membersihkan setumpukan pakaian bekas korban yang telah dimusnahkan di dalam kamar gas. Penuh resah ia mencoba sesekali mencari baju Joshua. Saat itu Guido menyembunyikan Joshua ke dalam gerobak ditutupi karung. Di tengah perjalanan ia melewati kantor yang dimana di dalamnya ada alat pengeras suara. Menyadari tidak ada petugas, Guido bersama anaknya nekat berkomunikasi agar Dora dapat mengetahui bahwa kondisi mereka masih hidup. Sehingga semua orang dapat mendengar suara mereka, termasuk Dora yang sangat senang mengetahui kondisi Guido dan anaknya masih baik-baik saja. Selang beberapa hari, Guido bersama yang lain dipanggil ke ruangan pemeriksaan. Tidak disangka ternyata ia bertemu pelanggan hotel setianya bernama Dr. Lissing. Ia bertugas memeriksa semua para tawanan dan berharap suatu saat Dr. Lissing dapat membantu Guido keluar dari kamp penjara. Kembali ke dalam barak, Joshua ketakutan sembunyi di dalam kolong ranjang. Ia menceritakan bahwa anak-anak akan dimasukkan dan dipanggang ke dalam oven. Mendengar itu, Guido berusaha meyakinkan kembali Joshua bahwa semuanya adalah tipuan dari lawan yang tidak boleh dipercaya. Nampaknya Joshua sudah mulai lelah dan tidak ingin meneruskan lagi permainannya. Ia marah memaksa ayahnya untuk mengantarkannya pulang. Tidak kehabisan cara, Guido berpura-pura akan mengantarkannya pulang. Setelah membawa barang-barangnya, ia iseng berbicara kepada Barrio
Olmo tentang mobil tank yang sedikit lagi menjadi milik Guido akan diberikan kepada Olmo. Mendengar itu, Joshua langsung mengurungkan niat karena ia sangat ingin mendapatkan hadiah tanknya. Di suatu hari, ada acara kunjungan bagi keluarga tentara Jerman. Guido ditugaskan melayani mereka. Di balik jendela, ia melihat ada sekumpulan anak-anak Jerman sedang bermain petak umpet. Terbesitlah ide memanggil anaknya ke area sana demi meyakinkan tentang permainannya. Namun ketika akan kembali ke barak, seorang pelayan mengetahui keberadaan mereka. Guido menginstruksikan kepada Joshua agar tidak bicara sepatah kata pun saat ia dibawa oleh pelayan. Hingga akhirnya Joshua dibawa ke dalam bergabung bersama anak-anak Jerman lainnya. Di dalam sana ia bertemu kembali dengan Dr. Lissing. Beruntungnya si dokter memberikan kode berniat ingin menolong Guido. Di ruangan anak-anak, Joshua keceplosan mengucapkan bahasa Itali kepada pelayan. Mengetahui itu, si pelayan langsung melaporkannya. Guido tidak mau tinggal diam mengambil tindakan berpura-pura mengajarkan semua anak-anak bahasa Itali hingga berhasil mengelabui mereka. Setelah itu, di saat sang dokter nyaris membisikkan sesuatu, ada tentara Jerman mengajaknya keluar hingga Guido gagal mendapatkan informasi. Ia pun menunggu hingga ada kesempatan kembali dapat berbincang dengan sang dokter. Namun ternyata Guido malah mendapatkan jawaban yang tidak jelas dan nyaris sulit dimengerti maksud dari pembicaraan si dokter. Namun ia memahami bahwa si dokter sudah tidak dapat diharapkan lagi. Di ruangan lain, Guido menemukan piringan hitam berisi lagu kesukaan Dora. Ia pun menyalakan lagunya diarahkan ke jendela agar Dora dapat mendengar lagu favoritnya. Usai acara, Guido menggendong Joshua kembali ke barak. Namun di tengah perjalanan, ia dikagetkan dengan setumpukan mayat menggunung tinggi. Malam itu kondisi camp semakin mencekam mengingat Jerman telah diambang kekalahan. Guido berpikir itulah waktu paling tepat untuk melarikan diri. Ia berlari bersama anaknya ke suatu tempat. Di sana Guido menyembunyikan Joshua di dalam kotak besi. Diperingati jangan bersuara dan keluar dari kotak sebelum semua orang pergi. Kemudian Guido bergegas mencari Dora dengan menyamar sebagai perempuan. Setelah berhasil masuk ke dalam camp, ternyata Dora telah dibawa ke atas truk. Ia menyuruh Dora turun namun keburu ketahuan petugas. Ia berlari bersembunyi di atas atap jendela. Sayangnya ia berhasil ketahuan. Dibawalah oleh petugas. Ketika melewati kotak besi, demi meyakinkan anaknya tetap bersembunyi, ia melakukan tingkah konyol hingga membuat Joshua tertawa. Sampailah di suatu tempat yang menjadi titik akhir di mana si petugas menghabisi nyawa Guido. Esok harinya, sisa tentara SS Jerman kabur meninggalkan kamp konsentrasi, disusul para tawanan yang berhasil hidup keluar dari baraknya masing-masing. Setelah itu, di balik kotak besi, sesuai instruksi dari Guido, Joshua pun berani keluar dari sana. Ia kebingungan memahami situasinya. Dari arah depan, ia dikagetkan dengan kedatangan mobil tank wajah tentara Amerika. Dalam benaknya, semua permainan yang dikarang sang ayah telah berhasil dimenangkannya. Si tentara Amerika pun membawa Joshua naik ke atas tank. Di tengah perjalanan, akhirnya Joshua dipertemukan dengan sang ibu. Ia sangat senang, gembira, dan tidak sedikit pun mengalami kesedihan selama menjadi tawanan. Berkat sang ayah yang terus berhasil membangun mimpi dan imajinasi tentang sebuah permainan. Hingga Joshua menyadari bahwa semua itu adalah bentuk pengorbanan sang ayah yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Dan cerita pun berakhir. Sungguh cerita yang sangat mengharukan di mana Guido sanggup mengubah kepedihannya dengan penuh semangat demi memupuk sebuah harapan. Penderitaan yang dijalani menjadi sebuah petualangan mengasihkan bersama Joshua. Meskipun dalam hati kecilnya ia sangat menderita. Terkadang kita harus berbohong demi orang yang kita sayangi agar ia tetap baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kita berani berkorban demi menjaga hal yang paling berharga di hidup kita, sekalipun nyawa taruhannya. Sebuah ketulusan adalah keabadian yang tidak akan pernah dilupakan.